Fakta menarik dari Kampung Adat Pulo. Ternyata, Kabupaten Garut, Jawa Barat memiliki keberagaman adat dan budaya yang berwarna. Dengan adanya keberagaman ini, hendaknya dilestarikan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Untuk melihat keberagaman yang terbesar di Jawa Barat ini, kita dapat melihat langsung kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Salah satunya dengan mengunjungi beberapa pilihan destinasi wisata kampung adat Jawa Barat. Saat ini, Indonesia sendiri memiliki kampung adat yang kian bertambah banyak, tentunya dengan berbagai macam keunikan masing-masing yang menjadi daya tarik tersendiri. Kampung adat ini terletak di Pulau Panjang, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Tepatnya berada di seberang Situ Cangkuang yang memisahkan antara Kampung Pulo dan Desa Cangkuang. Desa Cangkuang sendiri dikelilingi oleh 4 gunung besar di Jawa Barat, di antaranya Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Mandalawangi, dan Gunung Guntur. Berada sekitar 16 km arah utara dari kota Garut dengan waktu tempuh sekitar 40 menit berkendara atau sekitar 56 km dari kota Bandung dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam berkendara. Lalu, apa saja sih keunikan yang menjadikan kampung ini wajib didatangi? Penasaran kan? Ini dia beberapa keunikan Kampung Adat Pulo. Kampung Adat Pulo memiliki 7 bangunan pokok. Bangunan pokok ini terdiri dari 6 bangunan rumah dan 1 bangunan musola. Adapun jumlah 6 bangunan rumah berjajar saling berhadapan, masing-masing 3 buah rumah di kiri dan kanan, dan bangunan musola berada di depan pintu. Konon, 7 bangunan pokok ini merupakan simbol dari ketujuh anak Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Rumah yang berjumlah 6 simbol dari 6 anak perempuannya, sedangkan 1 bangunan musola simbol dari anak laki-laki satu-satunya. Sosok Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad menjadi tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Desa Cangkuang. Pada masa itu, Desa Cangkuang sendiri penduduknya telah menganut agama Hindu. Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad sendiri asalnya dari Kerajaan Mataram di Jawa Timur. Bersama rombongannya, ia datang untuk menyerang VOC di Batavia. Untuk sampai di Kampung Adat Pulo, para pengunjung harus menaiki transportasi air yakni rakit. Rakit tersebut dibuat dari bambu yang dikayuh oleh 1 orang menggunakan bambu panjang. Rakit ini digunakan untuk menyeberangi Danau Situ Cangkuang, di mana kedalaman danau diperkirakan sekitar 1,5 meter. Setelah itu, para pengunjung harus sedikit berjalan kaki untuk menemukan gerbang Kampung Adat Pulo. Candi Cangkuang merupakan kawasan cagar budaya yang merupakan peninggalan Hindu abad ke-8. Candi Cangkuang menjadi candi Hindu yang pertama dan satu-satunya candi Hindu di pelataran tanah Sunda. Awalnya, masyarakat setempat memeluk agama Hindu sebelum kedatangan Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Bangunan Candi Cangkuang berukuran 4,5 x 4 meter persegi dengan tinggi 8,5 meter. Mengapa namanya Candi Cangkuang? Dinamakan demikian karena lokasinya berada di Desa Cangkuang. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat tanaman cangkuang yang merupakan jenis tanaman talem. Untuk bisa sampai di Kampung Adat Pulo, para pengunjung harus masuk komplek Candi Cangkuang dengan membayar tiket masuk. Tarif untuk pengunjung domestik dewasa seharga 5.000 per orang dan 3.000 per orang untuk anak-anak. Berbeda dengan pengunjung mancanegara, dikenakan tarif sebesar 12.000 per orang untuk dewasa dan 5.000 per orang untuk anak-anak. Di dalam kompleks Candi Cangkuang juga terdapat sebuah bangunan yang di dalamnya berisi koleksi berupa bukti penyebaran agama Islam yang masih tersimpan rapi. Bangunan ini dijadikan tanda bahwa adanya penyebaran agama Islam di daerah Sunda. Saat ini, masyarakat Kampung Adat Pulo sudah beragama Islam. Bangunan ini menyimpan koleksi berisi bukti-bukti sejarah, seperti kitab kuno, Al-Quran, hingga naskah khotbah. Kertasnya terbuat dari kulit kayu saeh dan tinta dari arang yang ditulis oleh Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad ketika menyebarkan agama Islam. Salah satu keunikan yang menjadi daya tarik di Kampung Adat Pulo ini adanya akulturasi budaya. Sebelum Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad berdatang ke Desa Cangkuang, penduduk sekitar telah memeluk kepercayaan animisme, dinamisme, dan Hindu.
Hingga akhirnya Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad yang memutuskan tidak kembali ke tempat asalnya di Mataram. Ia memilih menyebarkan agama Islam ke penduduk sekitar. Akulturasi budaya ini terjadi karena masyarakat setempat yang seluruhnya kini telah memegang agama Islam, tetapi tetap menjalankan tradisi-tradisi Hindu yang diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad, seperti melaksanakan upacara adat, memandikan benda pusaka, syukuran, dan ritual lainnya. Masyarakat kampung adat Pulo yang menempati daerah Candi Cangkuang memang masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai budaya. Masyarakat menjadikan tradisi dan nilai-nilai budaya tersebut sebagai pedoman hidup. Masyarakat kampung adat Pulo menerapkan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem ini dimaksudkan sebagai yang menerima waris bukanlah anak laki-laki, melainkan anak perempuan. Di kampung adat Pulo yang berhak menguasai rumah adat setempat adalah wanita dan diwariskan pula kepada anak perempuannya. Sedangkan bagi anak laki-laki yang sudah menikah, ia diharuskan keluar dari kampung tersebut dalam waktu 2 minggu. Hal tersebut disebabkan karena anak laki-laki satu-satunya dari Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad meninggal dunia ketika hendak disunat. Maka dari itu, di sini pengunjung akan menikmati keasrian berwisata di kampung adat Sunda yang satu ini.